Era pasca digital, kenapa kita ngomongin ini? Kenapa industri 4.0 sementara yang 3.0 aja masih proses adaptasi? Menarik aja sih untuk refleksi ada di mana kita saat ini di dunia. Hari ini mari kita bahas soal transformasi digital yang sedang berlangsung di dunia dan kemanakah langkah kita selanjutnya. Kalian para pelaku karir aktif sebaiknya pahami hal ini agar kalian bisa selalu selangkah di depan dan tidak ketinggalan zaman, untuk bisa ikut serta dan turut berkontribusi kepada dunia yang terus berkembang maju tanpa akhir ini. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sedikit disclaimer bahwa tim kami adalah peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Kami bukan penasihat keuangan, jadi tidak ada dari informasi yang kami bagikan sebagai saran atau nasihat keuangan untuk jual atau beli proyek tertentu. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri sebelum mengambil keputusan investasi apapun. Menurut perusahaan riset pasar IDC, singkatannya International Data Corporation, terlepas adanya pandemi global, investasi transformasi digital masih bertumbuh dari tahun 2020 hingga 2023. Dan diharapkan semakin banyak perusahaan membangun strategi dan investasi yang sudah ada untuk menjadi perusahaan masa depan berskala digital. Sudut pandang ekonomi masih tetap sejalan menuju tujuan digitalnya dengan 65% PDB global itu akan menjadi terdigitalisasi pada tahun 2022. Ini adalah pikiran yang diterima luas dan pakar industri berkomentar bahwa transformasi digital adalah sebuah proses berkelanjutan. Makanya, mustahil bagi bisnis untuk menyaingi transformasi atau menyatakan bahwa transformasi digital ini sudah tamat. Alasannya karena teknologi itu akan terus maju pesat dan tingkah laku manusia juga akan berubah. Manusia akan selalu mencari-cari hal yang selanjutnya. Tidak ada tujuan akhir untuk berhenti, hanya akan selalu ada kemajuan. Seluruh organisasi dan bisnis dituntut untuk menyajikan hal paling terkini dan terhebat. Kalau memandang transformasi digital ini sebagai tujuan akhir, ya bisa jadi bahaya. Semakin manusia merasa nyaman, sudah nyampai suatu tujuan, semakin rentan mereka terhadap kompetitor yang lebih maju, yang melampaui batas dan mencari cara gimana bisa terus mengacaukan pasar dengan hal-hal baru. Inovasi berkelanjutan itu bisa memaksa bisnis terus beradaptasi, berevolusi, dan memajukan perubahan di bidang mereka. Ini harusnya merupakan cara ideal yang harus diupayakan setiap orang. Banyak dari kemajuan teknologi itu positif loh. Kita udah bisa lihat tampilan yang memukau dalam diagnosis perawatan kesehatan pada pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI, ada realitas virtual atau VR, dan juga ada digital twin. Lebih dari setengah populasi global sekarang, sekitar 3,9 miliar orang, sudah online dan menggunakan internet, yang artinya masyarakat informasi global itu jadi lebih inklusif. Dan orang-orang menerapkan teknologi ini untuk kebaikan dengan cara yang kuat, mulai dari mengadopsi blockchain untuk upaya kemanusiaan, hingga meningkatkan praktik pertanian, dan mengurangi limbah dalam rantai pasokan makanan global. Namun, skandal privasi dan keamanan data dari tahun belakangan tuh bikin orang-orang pada takut teknologi dan ragu. Orang-orang awalnya jadi kurang percaya, padahal sekarang waktu paling tepat untuk percaya pada teknologi. Kita melihat langkah luar biasa yang diambil dari sektor teknologi dan kemampuannya. Ini semua akan jadi lebih kreatif dan lebih berdampak positif di era pasca digital kita yang baru. Orang-orang hanya perlu membuka mata mereka dan jadi lebih yakin bahwa ini akan menguntungkan kehidupan mereka serta kehidupan anak serta kehidupan cucu mereka dan yang seterusnya juga. Sekarang adalah waktunya kita untuk memanfaatkan dan berinvestasi pada teknologi baru untuk keuntungan generasi kita yang selanjutnya. Seperti apakah wajah era pasca digital ini? Sebuah dunia di mana individualisasi dan kemampuan instan sesuai permintaan akan memungkinkan bisnis untuk menangkap dan memenuhi permintaan pasar sesaat. Artinya gimana? Kok ribet bahasanya? Artinya itu teknologi akan memungkinkan produk, layanan, dan bahkan lingkungan orang untuk bisa disesuaikan secara mendalam dan disediakan secara instan sesuai permintaan dan kebutuhan mereka. Artinya gini, perusahaan bisa memahami konsumen, karyawan, dan mitra bisnis serta tujuan mereka lebih baik daripada sebelumnya. Dan mereka bakal punya kelincahan untuk bergerak lebih dekat dan bertindak sesuai kebutuhan masyarakat yang saat ini.
Melalui gabungan individualisasi tadi dengan kemampuan instan sesuai permintaan, bisnis itu akan dapat melayani individu dalam setiap aspek kehidupan, aspek karir, atau hubungan bisnis mereka. Jadi pada dasarnya ini membentuk realitas kehidupan mereka yang lebih baik dengan sendirinya. Untuk memenuhi itu semua, ada lembaga bernama Accenture yang menurut mereka, organisasi itu perlu menguasai serangkaian teknologi baru yang mereka sebut DARK. DARK ini singkatan dari Distributed Ledger Technology, Artificial Intelligence, Reality Extended, dan Quantum Computing. Bahasa Indonesianya, teknologi ledger terdistribusi, kecerdasan buatan, teknologi realitas meluas, dan komputasi kuantum. Dari yang pertama nih, teknologi ledger terdistribusi. Ini adalah sistem digital untuk mencatat informasi dan rincian transaksi aset yang tersimpan di banyak tempat pada waktu yang sama. Tidak seperti basis data tradisional, ledger terdistribusi tidak ada penyimpanan data pusat, tidak ada fungsi administrasi. Dalam ledger terdistribusi, setiap node komputer di seluruh dunia memproses dan memverifikasi masing-masing item sehingga menghasilkan catatan atas setiap hal dan mencapai kesepakatan tentang kebenarannya. Ledger terdistribusi bisa digunakan untuk merekam data statis seperti pendaftaran dan data dinamis seperti transaksi keuangan. Dengan bahasa sederhananya itu gini, teknologi ledger terdistribusi adalah tentang cara jaringan desentral melawan cara jaringan terpusat yang tradisional. Intinya kita beralih dari entitas pihak ketiga atau perantara, dengan ini kita bisa langsung berhubungan dengan orang tanpa harus mempercayai otoritas pusat. Berbagai jenis teknologi ledger terdistribusi saat ini digunakan. Contoh paling besar dan terkenal yang kami sering bahas di channel Republik Rupiah ini bukan lain adalah blockchain. Blockchain menggabungkan transaksi ke dalam blok yang dirantai bersama dan kemudian menyiarkannya ke seluruh node komputer di jaringan. Ini memberi kekuatan pada Bitcoin dan cryptocurrency lain. Ada juga Tangle, yaitu jenis ledger terdistribusi lain yang diarahkan untuk ekosistem IoT. Ini bahasa Inggris yang artinya internet segala hal. Jadi itu Tangle adalah contoh lain, dan teknologi ledger terdistribusi terkenal yang lain juga ada, termasuk Corda, ada Ethereum, dan juga ada Hyperledger Fabric. Lanjut yang kedua, kecerdasan buatan atau AI. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kecerdasan buatan adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer dan kumpulan data yang kuat untuk memungkinkan pemecahan masalah. AI melibatkan komputer untuk melakukan hal yang biasanya butuh kecerdasan manusia. Ini artinya menciptakan algoritma untuk menganalisis, mengklasifikasi, dan menggambar prediksi dari data. Ini juga termasuk bertindak melalui data, belajar dari data baru, dan menjadi semakin cerdas seiring waktu. Ada banyak aplikasi sistem AI di dunia nyata saat ini. Di bawah ini adalah beberapa contoh yang paling umum bisa kita lihat. Pertama, pengenalan suara. Hal ini juga dikenal sebagai pengenalan suara otomatis, bahasa Inggrisnya ASR. Pengenalan suara komputer juga ada, atau speech to text yang bisa kalian lihat di WhatsApp itu ada, yaitu kemampuan menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memproses ucapan manusia ke dalam format tertulis. Banyak HP memasukkan pengenalan suara ini ke dalam sistem mereka untuk melakukan penulisan suara, misalnya di Siri yang Apple atau OK Google juga bisa, atau untuk memberi lebih banyak aksesibilitas lah intinya seputar chattingan kalian. Yang kedua, CS atau Customer Service, yaitu layanan pelanggan. Agen virtual daring menggantikan agen manusia. Mereka menjawab pertanyaan umum seputar topik pengiriman, atau memberikan saran yang personal, atau ada produk cross-selling, atau memberi saran ke pengguna, atau mengubah cara kita berpikir tentang keterlibatan pelanggan di seluruh situs web dan platform media sosial. Contohnya termasuk bot perpesanan di situs Niaga L dengan agen virtual, misalkan kayak aplikasi perpesanan Facebook Messenger, dan juga tugas yang biasanya bisa dilakukan oleh asisten virtual dan asisten suara. Ketiga itu visi komputer. Teknologi AI ini memungkinkan komputer dan sistem untuk memperoleh informasi yang berarti dari gambar digital, video, dan input visual lain. Berdasarkan input tersebut, ia dapat mengambil tindakan. Komputer ini didukung oleh jaringan saraf konvolusional. Ini adalah visi komputer untuk memiliki penerapan dalam tagging foto di media sosial misalkan. Kalian bisa di-tag. Dan juga ada pencitraan radiologi dalam perawatan kesehatan. Dan juga ada mobil yang bisa nyetir sendiri di industri otomotif. Selanjutnya itu mesin rekomendasi. Menggunakan data perilaku konsumsi di masa lalu, algoritma AI dapat membantu menemukan tren data yang bisa dipakai untuk mengembangkan strategi penjualan lebih efektif.
Ini digunakan untuk membuat rekomendasi tambahan yang relevan kepada pelanggan selama proses checkout atau retailer online. Makanya kalian biasanya mau beli sesuatu, pas checkout dikasih tahu produk-produk yang mirip. Contoh terakhir itu perdagangan saham otomatis. Dirancang untuk mengoptimalkan portofolio saham, platform perdagangan frekuensi tinggi yang digerakkan oleh AI membuat ribuan atau bahkan jutaan perdagangan per hari, itu semua tanpa campur tangan manusia. Berlanjut ke teknologi yang selanjutnya, itu teknologi realitas meluas atau bahasa Inggrisnya XR. Extended Reality XR adalah istilah yang mencakup lingkungan nyata dan virtual, dihasilkan oleh perangkat atau teknologi komputer yang bisa dipakai untuk memberikan pengalaman mendalam. Ini juga dapat digambarkan sebagai kumpulan semua teknologi imersif yang menggabungkan dunia nyata dan virtual. XR itu mencakup 3 pilar utama teknologi imersif. Ada virtual reality atau VR, ada augmented reality atau AR, dan juga ada mixed reality atau MR. Dari yang pertama, virtual reality atau VR. Teknologi imersif ini menggunakan display kepala untuk memberikan ekspresi imersif melalui lingkungan simulasi. Lingkungan digital yang disimulasikan ini membuat pengguna merasa seolah-olah mereka ada di sana. Misalnya, pengembang VR dapat membuat dunia buatan yang membuat pengguna merasa seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di bulan. Industri pertama yang mengadopsi teknologi semacam ini termasuk industri game dan industri hiburan. Yang kedua, augmented reality atau AR. Perangkat cerdas digunakan untuk melapisi suara dan grafik digital di dunia nyata. Beberapa detail digital yang dilapiskan ke dalam lingkungan dunia nyata termasuk gambar, animasi, dan teks. Pengalaman yang disempurnakan ini dapat dicapai dengan menggunakan layar, tablet, atau smartphone AR. Filter Snapchat misalkan, atau Pokemon Go adalah contoh bagus dari teknologi AR ini. Dalam permainan Pokemon Go, makhluk digital dihamparkan ke dunia nyata melalui layar ponsel. Filter Snapchat melebatkan penempatan objek digital seperti kacamata dan topi itu dilapisi ke kepala pengguna untuk memberikan pengalaman yang unik. Selanjutnya, mixed reality atau MR mencakup koeksistensi dari dunia nyata dan objek digital. Ada interaksi di dalam MR ini antara objek-objek secara waktu nyata. Ini adalah teknologi imersif canggih yang membutuhkan headset MR dan kekuatan pemrosesan yang lebih tinggi daripada VR atau AR. Contoh bagus dari MR ini adalah Microsoft HoloLens yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan objek digital yang ditempatkan di sebuah ruangan. Terakhir kita ada teknologi komputasi kuantum. Komputasi kuantum adalah bidang komputasi yang berfokus pada pengembangan teknologi komputer berdasarkan prinsip-prinsip teori kuantum yang menjelaskan perilaku energi dan materi pada level atom atau subatom. Komputer yang digunakan saat ini itu cuma bisa menyandikan informasi dalam bit yang mengambil nilai 1 atau 0 membatasi kemampuan mereka. Komputasi kuantum di sisi lain itu menggunakan bit kuantum atau qubit. Ini memanfaatkan kemampuan unik partikel subatom yang memungkinkan mereka ada di lebih dari satu keadaan pada saat bersamaan. Bisa yaitu seperti keadaan 1 dan 0 pada saat yang sama. Google menghabiskan miliaran dolar untuk rencananya membangun komputer kuantum pada tahun 2029. Perusahaan ini udah buka kampus di California yang disebut Google AI untuk membantu mencapai tujuan mereka. Komputer kuantum Google yang sedang dalam pengembangan dapat membantu banyak proses seperti mempercepat pelatihan pembelajaran mesin atau membantu menciptakan baterai yang lebih hemat energi. Komputasi kuantum memiliki sejumlah aplikasi lain, termasuk berbagi informasi dengan aman. Metode lain termasuk memerangi kanker dan berbagai masalah kesehatan, jadi bisa mengembangkan obat-obatan baru. Selain itu, komputer kuantum juga bisa membantu meningkatkan radar dan kemampuan mendeteksi hal-hal bahaya seperti rudal misil waktu perang dan juga seperti pesawat terbang. Area lainnya itu termasuk ada juga lingkungan, jadi kalian bisa menggunakan komputasi kuantum untuk menjaga air tetap bersih dengan adanya sensor kimia. Oke, beranjak ke kesimpulan, jadi ngapain sih kita ngomongin semua ini? Era pasca digital akan mengubah bentuk bisnis dan industri, menghadirkan kemampuan dan kemungkinan baru yang kuat. Namun bukan berarti era digital yang sekarang tuh berakhir. Bahkan sebaliknya kok guys, karena sebagian besar perjalanan kita tuh masih ada jauh di depan, kita masih baru mulai. Tapi menarik saja untuk kalian bisa tetap berimajinasi, terus berinovasi, sambil menikmati perkembangan yang ada sekarang. Setidaknya biar kalian itu bisa siap tinggal di dalam wajah dunia kita yang baru di masa depan. Setiap bisnis memang perlu menjadi digital, namun siapa yang memimpin itu akan bergantung pada seberapa cepat perusahaan melanjutkan perjalanan menguasai teknologi barusan yang kami bahas, kecerdasan buatan, realitas meluas, ledger terdistribusi,
komputasi kuantum, dan masih banyak lagi. Era pasca digital menawarkan perusahaan peluang luar biasa untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis mereka bersama dengan mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendesak orang-orang seperti kita untuk fokus membangun kepercayaan serta inovasi yang bertanggung jawab. Kita tetap ingat harus bertanggung jawab dalam artian teknologi ini masih perhatian kepada privasi, keamanan, etika, dan tata kelola kita sebagai manusia. Jadi gimana guys menurut kalian? Sekian yang bisa kami bagikan. Berikan pendapat kalian tentang wajah dunia yang akan kita tinggali dalam mungkin 5, 10, atau 25 tahun ke depan atau lebih. Apa kalian siap berkontribusi dan ikut serta dalam inovasi-inovasi yang luar biasa ini? Jangan lupa untuk selalu utamakan kebaikan dan kerjasama positif antar manusia. Karena apalah artinya dunia canggih kalau hubungan kita satu sama lain tidak bertumbuh lebih erat. Kalau kalian suka video ini, langsung aja like dan subscribe. Follow juga akun-akun media sosial kami dan bergabunglah ke server Discord Republik Rupiah. Ada opsi keanggotaan berbayar juga di sana untuk informasi lebih mendalam dan lebih lanjut. Misalkan yang di YouTube kalian masih rasa kurang. Semua link dan informasi tersedia di deskripsi untuk kalian yang tertarik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!